Nah, di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di bidang digital. Kenapa seperti itu? Ini data dari 2018. Harusnya semakin bertambah lagi. Ini 25 juta per 2018 kan internet. Dan sudah menggunakan juga sosial media. Kemudian bahkan lebih dari 67% adalah pengguna mobile. Itu artinya potensinya itu sudah sangat besar sekali. 32 juta pengguna internet dan juga aktif dalam media sosial. Jika di breakdown, dari 24 jutanya adalah pengguna dari mobile. Kebanyakan adalah pengguna mobile. Dan seperti kita juga, Bapak Ibu sekalian, setiap harinya kita pasti tidak lepas dari kalau jalan, mungkin nggak perlu khawatir ketimbang. Nah, itu adalah kenyataannya saat ini. Media juga kita bisa melihat dari 130 juta tadi, jika kita itu adalah kurang lebih 120 jutanya itu pengguna dari mobile juga. Dari seluruh populasi kita, kurang lebih sudah mencapai 45% dari populasi gitu. Berarti artinya jumlah itu sangat besar sekali gitu. Gitu. Kenapa? Makanya ditanya nih, kenapa sih? Nah, statistik iklan, kita lihat iklan di mana sih gitu. Ya, paling banyak dari televisi. Nah, kemudian kalau dulu kita mungkin lihat iklan dari majalah, dari koran. Nah, kalau sekarang jumlah itu sudah jauh berkurang. Dua adalah di online gitu. Dan ini data 2018 di 15%. Kalau sekarang pasti yakin bahwa jumlah ini sudah lebih tinggi gitu. Nah, baru setelah tokonya gitu ya, kita lihat brosur di tokonya, lalu kita bisa melihat poster, kemudian ini lain-lain yang mungkin flyer, ya. Dan bahkan sekarang sudah sedikit lah, bukan tidak lagi ya, sedikit adalah menggunakan radio gitu. Nah, ini kurang lebih itu dapatnya dari mana. Nah, seminggu ini kita ngapain aja sih gitu. Nah, seminggu itu orang tidak lepas dari yang namanya internet gitu, yang menggunakan kurang lebih 19% menggunakan smartphone untuk search engine. Jadi search di Google, di search engine gitu ya. Kemudian 37% menggunakan smartphone itu untuk main game itu 7%, untuk nonton video 18%, dan mencari informasi tentang produknya. Pasti nggak lepas dari yang namanya online gitu ya. Kalau kalau apalagi generasi milenial gitu. Kalau nggak ada internet gitu ya, lebih parah daripada mungkin boleh kalau nabung uang gitu ya, beli makanan enak, tapi kalau nggak bisa internetan, wah. Nah, kemudian untuk apa lagi? Nah, bisa digunakan untuk nonton online video. Itu kurang lebih 21% gitu. Itu kalau seminggu malah makin banyak lagi, 24%. Ya. Itu kurang lebih punya penggunaan yang setinggi itu, mereka bisa pakai untuk sosial media, nonton online video, bisa searching. Itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Ya. Nah, kita bisa manfaatkan untuk promosi secara online ini gitu.
caranya, nah mungkin nanti Pak Adi akan lebih menjelaskan ya. Kita kan banyak menggunakan smartphone ya, dari mobile phone ya. Karena itu 91% gitu. Kenapa sih promosi dengan online? Yang pertama, biaya dapat disesuaikan. Nah, kalau kita mau promosi lewat televisi, misalkan tadi nomor 1 kan dari gitu, bisa berapa. Untuk 1 kali iklan, hitungan detik, hitungan menit aja, biayanya sudah berapa, gitu. Nah, kalau dengan online, kita bisa menyesuaikan dengan biayanya. Kita bisa mulai dengan bahkan iklan berapa rupiah saja, gitu. Jangkauan lebih luas, promosi mungkin biasanya kita secara konvensional, kita sebar brosur, sebar flyer, tapi itu kan atau tempel poster gitu ya, kurang lebih di wilayah-wilayah kita gitu. Kalau kita punya usaha, kurang lebih ya jangkauannya misalkan di Jakarta gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan media promosi secara online, kita bisa Indonesia. Kenapa? Karena tadi potensinya sudah lebih dari 50% penggunanya sudah online gitu. Nah, terus kalau ditanya, aduh, aku nggak ngerti nih promosi online gimana caranya gitu ya. Mengatasi secara online ini mudah untuk dipelajari dan untuk dilakukan gitu. Bisa mulai dari hal-hal yang paling simpel, punyanya apa kan? WhatsApp, Instagram, ya, dari YouTube. Jadi mudah dan bisa dipelajari gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, kemudian juga banyak pilihannya. Banyak sekali pilihannya, banyak sekali. Gimana? Nah, dan terakhir juga dapat dikomunikasikan kalau Bapak Ibu melakukan promosi secara konvensional itu tidak perlu dihilangkan seluruhnya, tapi kita bisa kombinasikan, kita bisa tambahkan gitu, kita bisa mix and match lah. Kalau seperti pakaian gitu ya, kita bisa tambahin gitu, supaya makin bagus promosinya gitu. Nah, dari sini contoh yang paling simpel tentang kalau kita mau melihat promo misalkan di Indomaret retail ya, Indomaret, Alfamart gitu ya, di supermarket itu. Nah, kalau dulu mereka suka bagi-bagi brosur atau bagi-bagi katalog gitu. Atau kalau kita datang ke tokonya, nah nanti di sana disediakan katalog gitu. Nah, dari situ berubah menjadi online katalog. Jadi kalau kita mau cari promo, misalnya ini ambil contoh saya hari ini saya coba search gitu ya. Saya coba search promo Indomaret gitu. Di hari ini tanggal 8 September itu kita bisa lihat gitu promo-promonya ada apa gitu ya. Nah, juga tidak hilang, tapi tetap ada, hanya ya mungkin sudah semakin berkurang dan kelebihan yang disampaikan. Kalau kita bikin brosur aja, kita cetak brosur aja, satu brosur udah berapa gitu. Misalkan sekian ribu brosur kita bagikan, belum lagi waktunya gitu ya. Nah, jadi kita konversikan dari katalog tadi menjadi online. Lalu gimana caranya gitu ya. Nah, maka saya akan mulai dari 5 hal ini. Nah, kalau kita melihat lihatnya positif ya, keuntungannya itu. Nah, maka mungkin merasa gagal atau mungkin kalau Bapak Ibu pernah mencoba dan kita bisa mencoba kembali. Nah, di sini kita mempelajarinya. Mungkin gagal itu karena kesalahan memilih platform gitu. Karena tadi saking banyaknya platform yang ada, ya bisa pakai yang lebih efektif. Pakai IG aja cukup gitu, tapi kita harus bikin lewat Google AdSense, Facebook Ads, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin seperti itu. Jadi semuanya bagus, tidak ada yang bilang kayak gitu, tapi semuanya bagus.
akan saya bahas berikutnya, gitu. Nggak konsisten. Nah, nggak konsisten ini banyak kita upload kontennya gitu ya, kalau kita posting gitu ya, postingnya mungkin kurang konsisten gitu. Bisa aja berapa lama udah nggak posting-posting lagi gitu ya ke subscriber-nya gitu. Yang ketiga, tidak menggunakan sebagai dasar oleh audiens. Jadi, dan yang keempat, mungkin kita kurang memiliki strategi. Nah, ini strateginya yang kita akan bahas berikut ini. Dan yang terakhir adalah konten yang ala kadang juga menjadi pemicu ya. Jadi gitu, kalau kontennya bagus orang bisa suka gitu ya. Nah, kalau kontennya kurang oke gitu, kurang disukai gitu. Ini kurang lebih 5 hal. Oke, sekarang mungkin penasaran gimana cara memulainya gitu ya. Gimana dong gitu ya. Nah, 5 hal yang harus diingat aja juga. Jadi semua serba dengan 5 hal. Nah, pertama adalah audiensnya dulu. Yang kita audiens itu adalah calon pembeli atau yang yang promosi ini mau ngapain sih emang gitu ya. Trik ini adalah pengukuran yang kita lakukan. Kita harus mengukur seberapa berhasil gitu ya, tingkat keberhasilan kita. Apa yang harus kita perbaikin. Nomor 4, kita juga ngapain sih? Cara mereka promosinya gimana sih gitu ya. Kita benchmarking ke mereka, kita bandingkan dengan mereka, kita pelajari cara mereka. Dan yang terakhir tadi yang masalah konten. Satu persatu kita bahas lebih rinci. Nah, kalau kita punya usaha, produk maupun jasa Bapak Ibu sekalian gitu ya, Bapak Ibu mungkin bisa berbeda-beda produk maupun jasa yang ditawarkan. Tentunya kita harus terlebih dahulu mengetahui siapa apakah jual pakaian, jual baju misalnya, atau apa fashion gitu ya. Fashionnya ini untuk siapa? Apakah untuk milenial gitu ya, ataukah fashionnya untuk misalkan kantoran gitu, pekerja ya, untuk siapa gitu ya. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan siapa target konsumennya kita. Nah, kemudian kalau kita udah tahu, kedua adalah kita pilih. Nah, kita pilih. Nah, waktu milih ini ya berhasil. Jadi bisa banyak mencoba juga. Kalau belum berhasil ya kita coba lagi gitu. Jadi kita pilih platformnya. Dan yang ketiga adalah dari promosi itu kira-kira kita memberikannya apa gitu. Jadi kalau kita promosi itu kita nggak, bahkan orang pun tidak tahu bahwa tidak sadar bahwa itu. Nah, jadi seperti dalam kondisi pandemi saat ini, misalkan kita promosi, kita juga bisa meningkatkan awareness tentang kepedulian atas kesehatan gitu ya. Perusahaan akan memberikan sosialisasi supaya lebih sehat itu seperti apa. Jadi promosi itu kita jualan, tapi jualan itu nggak langsung serta-merta produknya yang kita jual gitu. Juga ada 3 langkah yang kita lakukan. Segmentation ya, segmentasi itu kita membagi dulu target konsumen. Masih bisa berdasarkan usia, berdasarkan demografi, berdasarkan pekerjaan, berdasarkan kondisi keuangan gitu. Jadi kita bagi dulu segmentasi. Nah, kalau udah kita bagi, misalkan tadi yang fashion, fashionnya saya mau untuk usia tahun misalkan berapa? Usia 17 sampai 30. Berarti remaja ke atas ya. Targetnya
oh targetnya itu misalkan yang tinggalnya di perkotaan misalkan, atau yang untuk bekerja misalnya gitu ya. Nah, terus kita kita posisikan, oh kurang lebih nih bisnisnya ini ada juga nih kompetitornya. Siapa? Nah, kita dibandingin kompetitor itu kita menangnya di mana? Misalkan harga kita yang paling murah, kita yang bagus, atau kita punya online gitu, misalkan online gitu ya, e-commerce misalnya, kita taruh posisinya mau di mana gitu. Nah, kurang lebih sampai di riset audiens. Mungkin dari sini dulu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Belum? Kalau belum saya lanjut. Kita lihat ini, misalkan kalau kita pakai Facebook ya, ini kalau misalkan aja ya, contoh platform Facebook. Nah, kita bisa lihat nih dari Facebook user kita, penggunanya berapa tahun. Nah, ini lihat dari sini, kebanyakan adalah penggunanya itu di milenial, ya kaum milenial, di 25 34 tahun gitu. Nah, di sini adalah generasi Y, milenialnya gitu. Jadi kebanyakan di situ. Mungkin kalau yang usahanya atau produk jasanya itu untuk milenial, nah ini bisa cocok nih kalau misalkan mau menggunakan Facebook. Lalu, nah Instagram ini kurang lebih 53 juta ya. Ini per 2018, kalau sekarang sih sudah jauh, pasti lebih dari gitu ya. Kurang lebih ya masih sama lah ya, seimbang antara pengguna wanita dan pengguna pria gitu. Jadi bisa gitu, seimbang menggunakan Instagram misalnya gitu. Oke, nah nomor 2. Nah, kalau kita mau promosi, mau buat apa? Kan mungkin sebagian besar promosi untuk meningkatkan penjualan lah ya Bapak Ibu. Kita mau awareness. Jadi nggak untuk jualan sebenarnya, tapi orang paham dulu brandnya kita. Gitu. Tahu dulu produknya kita, jasanya kita. Ekspansi pasar. Ya, kalau kita mungkin sekarang udah punya usaha di Jakarta, ya, itu bisa melalui teknik promosi ini. Gitu. Tapi tujuannya tentuin dulu. Oke, nah, nomor 3 itu, jadi kalau mau tahu nih berhasil apa enggak sih, nah kita perlu mengukur, ada ukurannya. Misalkan sama ini kan kita melihat jumlah view, kita posting sesuatu, follower, nah itu adalah reach, seberapa kita menjangkau. Nah kita juga bisa ambil dari engagement, nah seberapa mereka lekat ya, kelekatan. Engagement itu kelekatan antara kita diberikan atau komen-komen yang diberikan. Kalau kita posting sesuatu tuh langsung di komen nggak, komennya seperti apa gitu, kita bisa lihat dari situ. Nah, ataupun kita bisa lihat dari hashtag, kalau kita pakai, kita lihat dari hashtagnya itu digunakan. Oke, yang keempat, kompetitor. Nah, tadi kita juga perlu lihat kompetitor kita. Nah, kita tentuin kompetitornya siapa sih kira-kira gitu ya. Dari usaha kita tuh siapa kompetitornya. Kalau kita tahu kompetitornya, lalu kita mau lihat itu cara kampanyenya seperti apa, cara promosinya gimana sih. Oh, mereka taruh konten-kontennya seperti ini. Oh, mereka pakai artinya si ini misalnya gitu. Atau oh dia taruhnya di media platformnya ditaruh di sini gitu. Kita juga bisa lihat keyword dan hashtag yang mereka gunakan gitu ya. Biasanya kan yang lagi ngetrend saat ini ya, konten mereka seperti apa. Nah, gunanya ini nyambung dengan ke konten. Konten yang relevan dan menarik gitu. Jadi kalau ditanya unfollow atau unlike
medsos kita misalkan. Kebanyakan karena masalah kontennya gitu ya. Nah, ini promosional. Jadi kita mau promosi betul. Tujuannya kita ya kita mau promosi gitu. Nah, tapi ternyata kalau terlalu banyak kita memberikan promosi juga lama-lama orangnya juga merasa terganggu gitu dalam kita bikin konten promosi yang tidak terlihat tadi ya kalau mau jualan gitu ya. Tapi kita nggak langsung serta-merta jualan. Kita juga bisa mengambil isu-isu tertentu, misal kayak sekarang penggunaan kantong plastik kan sudah dihindari gitu ya, atau tidak diperbolehkan penggunaan kantong plastik misalnya gitu. Nah, kita juga bisa menggunakan kantong plastik ramah lingkungan, atau kita kasih tahu penggunaan kantong plastik, misalkan seperti itu. Jadi kita kepedulian bisa terhadap lingkungan, bisa terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian, nah jadi misalkan kalau kontennya misalkan mau tentang informasinya yang lain misalnya gitu, lama-lama orang bingung. Gitu. Hal-hal yang membuat ternyata masalah konten juga bisa buat orang unfollow kita gitu. Malah kalau tadi nomor satu terlalu banyak promosi gitu ya, malah terlalu sedikit promosi juga posting dan lain sebagainya gitu ya. Jadi lama-lama orang juga bingung ini masih ada nggak ya, masih aktif nggak ya gitu ya. Gitu. Dan kalau komen-komen ya mungkin di respons gitu, walaupun mungkin tidak semua komen kita bisa respons ya, tapi follower kita yang kita lihat potensial, nah kita bisa merespon komen-komen mereka. Nah, ini kurang lebih strateginya Bapak Ibu sekalian. Untuk materinya nanti bisa Bapak Ibu download. Ini sini. Jadi nanti bisa di-download dari link ini. Nah, sekian. Silakan jika ingin ditanyakan, kita ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi tanya jawab dulu. Atau mungkin 5 menit dulu kali ya, 5 menit dulu. Kalian, jika ada yang ingin ditanyakan. Link-nya saya sudah share di chat ya, Bapak Ibu. Silakan nanti bisa di-download. Oke. Belum ada? Oke, jika belum ada, Adi, silakan untuk dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Mungkin nanti di akhir sesi kita bisa adakan sesi tanya jawabnya ya. Gitu. Kita masih ada sampai 14.30. Nah, silakan Pak Adi. Oke, selamat siang semuanya. Ya, siang Pak Adi. Untuk peserta ya, saya dapat info pesertanya dari UMKM. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Sepri Hadi ya, untuk bagaimana strateginya. Sebentar saya akan mungkin lebih detail ya, masuk langsung ke bagaimana menerapkannya melalui
platform atau istilahnya sosial media ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu gitu ya apa itu sosial media. Kemudian juga yang sekarang yang banyak sekali digunakan ya, terutama generasi milenial ya, tadi dijelaskan juga sama Pak Syafri data-data ya, kita mau melirik ke pasar mana, cuman yang mungkin yang paling besar sekarang tingkat konsumsi yang paling tinggi tentu adalah generasi milenial ya. Nah, nanti selanjutnya selain dari sosial media itu ada namanya marketplace ya. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu juga sudah sering dengar, dan saya percaya mungkin UMKM harus tahu dan nanti bisa memanfaatkan atau bisa menggunakan ya daripada marketplace yang ada gitu ya. Yang sekarang yang paling banyak digunakan adalah Shopee, kemudian Tokopedia, Bukalapak dan beberapa yang lain. Sebentar, saya akan share screen untuk e-marketingnya. Ya Bapak Ibu, lanjutan daripada strategi tadi yang dibawakan Pak Syafri, yaitu e-marketing melalui sosmed dan marketplace. Ya, kurang lebih nanti perkenalannya, ya perkenalan e-marketing, kemudian sosmed dan marketplace. Ya, e-marketing sendiri ada kegiatan dalam upaya memasarkan atau menjual barang atau jasa melalui platform media online atau daring. Ya, karena marketing yang sebelumnya dikenal, yaitu marketing tradisional atau konvensional, istilahnya banyak dilakukan seperti tadi yang Pak Syafri jelaskan ya, melalui sebar brosur, melalui media cetak gitu ya, mungkin juga media televisi ya, yang setelah sekitar tahun 90 ya, tahun 90, tahun 2000 di Indonesia sudah 90, di Amerika ya internet mulai digunakan, kemudian tahun 2000 di Indonesia internet juga mulai diperkenalkan sampai berkembangnya ya 2010 Android ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada fase yaitu internet kecepatan tinggi atau 5G istilahnya ya 2020. Nah, marketing ini juga berkembang ketika internet semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Jadi yang sebelumnya online tradisional ya menggunakan brosur, pendekatannya tradisional, sekarang menjadi pendekatannya online ya. Ini dirasakan ketika teknologi mobile ya 2010 Android ini mulai ya banyak menggunakan. Dulu mungkin paling canggih gitu ya BlackBerry ya, sempat jadi hampir setiap orang, setiap anak muda gitu ya ingin punya BBM gitu ya, BlackBerry Messenger. Tapi sejak Android ya hanya dengan 10 tahun gitu ya, Android sekarang udah kurang lebih 10 tahun sejak Android pertama sudah berubah ya, apalagi sekarang kita di tengah masa pandemi ini, transformasi digital ini dipaksa gitu ya, mau nggak mau semua menggunakan platform online karena ya dengan protokol kesehatan, jaga jarak, bekerja di rumah dan segala macam. Jadi ini bisa dibilang sebuah tantangan dan peluang ya. Kalau kita sebagai entrepreneur, apalagi UMKM ya, ini bisa dibilang sebagai peluang gitu ya. Ada peluang karena masyarakat sangat umum sekali ya, sangat hampir setiap rumah tangga sekarang juga menggunakan media online ya, untuk baik untuk kegiatan pekerjaannya ya, misalnya yang mencari nafkah di keluarga gitu ya.
itu bekerja melalui online. Kemudian juga ibu rumah tangga gitu ya, ibu rumah tangga mengurus keperluan rumah tangga, beli-beli barang juga melalui online gitu ya. Bisa beli barang melalui marketplace atau mungkin secara chatting dengan teman-temannya atau kolega atau keluarganya ya. Itu melalui WhatsApp group dan segala macamnya. Sekarang berkembang dengan pesat gitu ya. Karena pandemi ini banyak di rumah. Bahkan anak-anak sekolah yang sehari-harinya harusnya biasanya pergi ke sekolah karena harus belajar dari rumah, akhirnya juga belajar daring, belajar online. Seperti itu. Nah, kita masuk ke sosmed ya. Ini sudah biasa sekali ya, terutama di kalangan milenial ini udah biasa ya. Sosmed atau sosial media adalah bentuk interaksi sosial antar pengguna atau user dalam bentuk online ya. Jadi ada medianya, media online bisa share cerita, bahkan sekarang berkembang sebagai untuk bisnis ya, terutama UMKM ya. Sosmed istilah saya buat istilah sendiri KTP-nya anak milenial itu Facebook gitu ya. Yang ditanya kamu sudah punya KTP atau belum, bukan gitu. Yang ditanya adalah Facebook kamu apa gitu ya. Jadi kalau Facebook itu sebagai KTP, tapi nanti lebih aktif lagi kalau dia lebih aktif dalam menggunakan internet, itu pasti ada Instagram sekarang gitu ya. Jadi Facebook itu yang sudah pasti punya ya sebagai identitas. Nah, untuk aktivitas keseharian, untuk itu banyak sekarang di Instagram. Nah, tentu berbeda-beda ya dengan tadi Pak Seven Pak sebelumnya sudah jelaskan ya bahwa tergantung nih pasarnya mana gitu ya. Kebetulan di Indonesia ada beberapa player penggunaan daripada sosmed gitu ya. Kalau misalnya generasi milenial ke atas gitu ya, ke yang lebih tua ya, kurang lebih umuran 30 ya, 30 sampai 35 tahun ya. Ya sebelum daripada generasi Y ya, dari milenial ini itu banyak menggunakan WhatsApp gitu ya sekarang. Nah, untuk yang lebih muda ya, nah itu banyak menggunakan Line ya, Line, aplikasi Line. Bahkan salah satu kenakalan remaja gitu ya, saya sempat lihat di televisi gitu ya, ada tayangan polisi untuk apa? Untuk mencari pengguna narkoba, penyalahguna narkoba itu mereka ternyata transaksinya melalui sosmed Line. Gitu ya. Nah, kemudian kita bahas tentang online marketplace. Ya. Online marketplace apa sih? Nah, ini kalau dulu kita mau beli barang gitu ya, kebutuhan rumah tangga, mau masak, apapun gitu ya, mulai dari sandang, pangan gitu ya, itu pasti datangnya ke pasar gitu ya, pasar tradisional istilahnya. Nah ini karena di pasar itu tempat bertemunya penjual ya yang banyak macam, banyak pihak, banyak jenis dengan pembeli yang juga berbagai macam kebutuhannya ya. Nah di modern atau pasar online, istilahnya online marketplace, itu bisa umumnya dalam bentuk situs ya atau website e-commerce ya. Tapi karena sekarang eranya tadi penjelasan sebelumnya itu menjelaskan sekarang eranya mobile, jadi banyak sekarang ini menggunakan apps ya. Jadi websitenya ditampilkan dalam bentuk aplikasi ya, apps. Itu bisa diakses melalui mobile application atau mobile phone. Nah, pasar online adalah jenis situs e-commerce tempat informasi produk atau layanan disediakan oleh banyak pihak ya, pihak ketiga. Pasar online adalah jenis utama dari e-commerce multi-channel ya. Jadi banyak sekali contohnya di Indonesia ya. Sangat berkembang, pasarnya sangat menjanjikan ya. Nah,
Untuk e-marketing kita bisa pilih ada dua jalur utama ya, Bapak Ibu sebagai UMKM. Ada yang gratis, ada yang berbayar, gitu ya. Jadi kalau saya biasanya membaginya adalah tahapannya. Mungkin untuk awal kita bisa coba tahapan yang gratis, gitu ya. Nah setelah kita sudah familiar, sudah biasa, sudah bisa memaksimalkan daripada e-marketing ini ya, strategi e-marketing ini, kita bisa naik ke tingkat yang selanjutnya adalah berbayar. Jadi Bapak Ibu, saya selain mengajar juga ya, saya sekalian sharing gitu ya, untuk apa? Untuk yang real gitu ya, real case. Kebetulan saya juga di UMKM, saya di bidang percetakan gitu ya, media mencetak gitu ya, mencetak brosur yang seperti untuk marketing tradisional, tapi saya juga banyak membantu UMKM juga gitu ya. Nah, di masa pandemi ini banyak sekali kebutuhan untuk mencetak stiker gitu ya, stiker untuk produk dan segala macam. Dan itu banyak sekali yang tahu itu pelanggan baru gitu ya untuk bisnis ini, itu tahu dari Google gitu ya. Banyak mereka sekarang untuk mencari sesuatu ya, orang banyak cari saja di search engine gitu ya, seperti Google, kebutuhan mereka apa. Nah, jadi pelanggan baru yang datang ke tempat saya sering tanya, kok bisa tahu tempat ini, padahal dia seorang ekspatriat atau orang asing yang bekerja di Indonesia, dia ingin buat kartu nama, datang ke tempat saya, padahal lokasi kantornya cukup jauh. Saya buka toko itu di daerah Jakarta Barat, sedangkan dia kantornya itu di Jakarta Pusat. Ketika melakukan pembicaraan, ternyata dia dapat informasi ini dari Google. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita juga harus melihat bagaimana user atau calon pelanggan kita ini sekarang berinteraksi dengan digital, berinteraksi dengan platform online ini. Ya. Nah, saya pilihkan saja Bapak Ibu yang media sosial yang paling banyak dipakai ya untuk bisnis, Facebook ya, karena Facebook ini yang seperti saya tadi bilang, ini KTP-nya online gitu ya. Jadi kalau orang yang hidup di zaman sekarang tidak punya Facebook agak aneh gitu ya, agak aneh lah ya. Banyak sih yang tidak pakai Facebook, tidak menggunakan Facebook, tapi presentasinya sedikit sekali ya. Jadi Facebook ini bisa digunakan sebagai identitas untuk identitas sosial ya, untuk saling berinteraksi ya. Banyak fitur sekali, fitur-fiturnya Facebook ini dikembangkan sekarang ini ya. Nah, khususnya untuk UMKM, sekarang Facebook juga ada Facebook Marketplace ya, Facebook Bisnis gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu bisa gunakan secara gratis ya di Facebook. Bapak Ibu bisa posting ya berdasarkan daerah ya. Itu jadi sekarang ini fiturnya sudah baru di Facebook. Kemudian ada WhatsApp Bisnis, Bapak Ibu. WhatsApp Bisnis ini berkembang ya ketika WhatsApp ini digunakan banyak untuk komunikasi. Ternyata komunikasinya nggak hanya komunikasi sosial, tapi komunikasi bisnis. Makanya WhatsApp membuat ya satu aplikasi, basicnya sama ya Bapak Ibu. WhatsApp Bisnis ini chatting gitu ya untuk percakapan secara online, tapi dia juga bisa menampilkan fitur-fitur untuk mendukung UMKM atau bisnis gitu ya. Bapak Ibu bisa membuat katalog, jadi ada gambar-gambar ya yang Bapak Ibu bisa posting, itu sudah dirangkum atau dibuat seperti katalog ya. Jadi itu sangat membantu ya. Jadi Bapak Ibu tidak, biasanya kan kalau Bapak Ibu mungkin join di sebuah WhatsApp group, ada seseorang atau ada orang yang mau menjual barangnya, dia posting pasti umumnya foto dan ada semacam deskripsi. Nah, fotonya biasanya nggak cukup satu gitu ya untuk menjelaskan, atau karena
jenisnya macam-macam, jadi dia posting itu banyak sekali gitu, posting fotonya mungkin bisa 5 sampai 10 foto, bahkan lebih. Foto-foto diposting, sampai notifikasi kita bunyi berkali-kali gitu, belum deskripsinya. Nah, jadi WhatsApp Business juga ada fitur namanya dibuatkan katalog. Jadi Bapak Ibu hanya posting satu posting, tapi itu membuat ada link gitu ya. Jadi ada linknya, itu bisa Bapak Ibu masuk, yang mau melihat katalog itu bisa ada beberapa produk di dalamnya, ada banyak foto yang bisa dirangkumkan dalam satu postingan tersebut, tentu dengan deskripsinya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang WhatsApp bisnis. Kemudian juga ada Line ya. Nah, sekarang Line ini ada transformasi ya, ada berubah gitu ya. Sekarang menjadi Line official account ya. Sebelumnya Line Ad gitu ya. Jadi Bapak Ibu bikin, ini basicnya sama seperti WhatsApp bisnis, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal chatting, tapi banyak fitur yang disediakan dalam Line official account ini. Bapak Ibu bisa buat promo ya, bikin diskon, bikin postingan ya otomatis gitu ya, otomatis reply dan segala macam ya. Ini banyak sekali. Nah, ini banyak disukai ini untuk anak-anak milenial ya, generasi Z ya, generasi-generasi yang sekarang masih masa remaja gitu ya, masa remaja, anak-anak kuliah gitu ya. Nah, ini banyak sekali menggunakan Line ya untuk interaksi sosial, cari hal-hal yang disukai gitu ya. Ini banyak sekali ya. Jadi banyak juga sekarang perusahaan juga sudah mulai masuk ya ke Line official account. Jadi Bapak Ibu yang mau coba bisa mendownload Line official account dan mempelajari fitur-fiturnya. Ini juga digunakan ya. Nah, yang terakhir Instagram ya. Instagram ini sudah sangat umum sekarang ya untuk bisnis ya. Bapak Ibu tinggal buat ya satu akun baru Instagram, dinamakan produk Bapak Ibu ya. Untuk produknya seperti apa, langsung di foto-foto, dibuat story-nya. Ini sekarang istilahnya yang paling umum lah ya, digunakan di masyarakat khususnya UMKM sekarang Instagram ya paling banyak ya. Nah, saya juga dapat banyak pelanggan ya, banyak pelanggan baru. Saya dapat informasinya atau kontaknya dari Instagram yang ada gitu ya. Jadi saya cari kontaknya, akhirnya bisa bekerja sama dengan perusahaan saya. Jadi saya lihat banyak sekali ya UMKM khususnya menggunakan Instagram ya. Nah, fitur utamanya Instagram adalah Bapak Ibu bisa posting foto atau video, kemudian juga aktivitas ya, aktivitas dengan dengan fitur-fitur video ya yang menarik itu bisa di Instagram Story. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu lebih advance lagi atau lebih maju lagi tahapan berikutnya, nanti ada Instagram for Business ya. Instagram for Business juga menawarkan fitur yang berbeda. Jadi ketika Bapak Ibu menampilkan story ya, menampilkan gambar-gambar itu ada satu fitur namanya swipe up ya. Jadi gambarnya bisa di slide ke atas, nanti itu nge-link pada halaman Instagram Bapak Ibu ya, selaku pengusaha UMKM. Nah, ini kurang lebih referensinya ya Bapak Ibu. Itu pembahasannya. Mungkin saya masuk ke tanya jawab aja ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya sampai dengan saat ini. Bisa materi saya, bisa materi Pak Seven. Silakan. Di chat ada pertanyaan dari Ibu Yuli. Bagaimana tips untuk bikin promosi lewat medsos supaya lebih tingkatan usia? Ya, bisa Pak Sepri Hadi atau nanti saya tambahkan? Ya, oke. Baik. Ya, kalau dari saya sih biasanya ya, itu
komposisi dari warna juga dari tulisan gitu. Jadi ya, jadi biasanya tulisannya itu pasti tulisan-tulisan yang font itu jenis tulisan. Nah, jenis tulisan yang bisa dicari sama juga dananya sih begitu supaya lebih eye-catching. Saya ada contoh dari aplikasi untuk membuatnya. Saya bisa kasih linknya nanti. Biar itu pakai aplikasi Canva itu sudah banyak template-templatenya juga sih. Nah, saya sambil bukain deh. Mungkin dari Pak Adi mau menambahkan dulu. Ya, dari saya untuk tadi pertanyaan dari Bu Yuli Nur, bagaimana tips untuk bikin promosi ya? Tadi jawaban Pak Sepri Hadi bagus sekali ya. Tadi memilih font ya. Sekarang juga tadi Pak Sepri juga memberitahukan ada banyak aplikasi yang memudahkan Bapak Ibu untuk desain ya, desain secara online langsung di mobile phone ya, gadget Bapak Ibu langsung di situ ngedit dengan mudah gitu ya. Tadi aplikasinya seperti Canva itu juga bagus ya karena saya sehari-hari juga selain dosen juga bekerja di bisnis media gitu ya. Canva ini juga sangat membantu gitu karena kenapa Canva membantu karena keluarannya itu bisa PDF Bapak Ibu. Nah, format PDF ini bisa digunakan di banyak platform lainnya ya Bapak Ibu kalau misalnya mau mengolah ya, mau mengolah gambarnya itu jadi lebih menarik dan diolah lagi untuk dijadikan produk lain. Ini sangat membantu ya Canva ini ya. Seperti contohnya Bapak Ibu punya satu gambar ya dari WhatsApp mau dibuat stiker. Nah, dari aplikasi Canva ini bisa dibuat output jadi .png ya atau .pdf. Nah, itu sangat membantu untuk pelaku usaha lainnya dalam mengolah file Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu desain atau gunakan ini untuk dijadikan produk lain ya. Dalam hal tadi saya contohnya itu membuat stiker label ya untuk produk mungkin produk makanan Bapak Ibu atau produk-produk yang lainnya gitu atau mungkin stiker label untuk pengiriman barang. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Bagus sekali ya betul aplikasinya ini banyak digunakan saat ini Canva. Ya, nah ini Pak Sepri sudah mencontohkan ya di layar ya bagaimana Canva ini diakses ya canva.com ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa gunakan untuk posting di sosial media ya. Karena sosial media terutama Instagram itu rasionya 1:1 ya atau square istilahnya persegi ya Bapak Ibu. Jadi dia juga Bapak Ibu bisa pilih gitu ya. Kanvasnya atau istilahnya tuh Bapak Ibu tempat walking areanya itu mau seperti apa gitu ya. Mau medianya seperti apa untuk media sosial dia udah siapkan rasio yang umum, rasio yang terbaik yang biasa digunakan. Mungkin bisa cukup menjawab Bu Yuli Nur. Terima kasih pertanyaannya ya. Nah, untuk mungkin nanti untuk usianya tinggal disesuaikan. Kalau misalkan memang produknya ya disesuaikan dengan produk Bapak Ibu dan marketnya ya. Kalau memang remaja ya mungkin digunakan yang lebih ke kartun ya, lebih eye-catching tadi seperti Pak Senpi bermain banyak warna, tapi nanti kalau sudah masuk ke usia kerja, usia senior, mungkin ke yang lebih formal, ya lebih klasik ya. Itu juga bergantung pada produk apa yang dijual oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mungkin Pak Sepri bisa tambahkan? Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang pertanyaan lagi? Langsung. Kita masih ada waktu 7 menit ya kurang lebih.
Oh iya juga ya, di chat juga untuk Bapak Ibu materi hari ini. Bisa di-download. Ya, silakan Bapak Ibu. Tanyakan atau mau di mungkin untuk promosi online dan media sosial maupun marketplace, ada baiknya Bapak Ibu mencoba terlebih dahulu, ya mungkin dari hal-hal yang contoh-contoh dari WhatsApp, Line, Instagram, mungkin Bapak Ibu sehari-hari banyak pakainya apa gitu ya. Nah, mungkin bisa coba dulu, seperti contoh status-statusnya kita bisa coba posting ya dari Instagram, mungkin coba-coba posting-posting dulu gitu. Jadi karena memang materi ini harus banyak prakteknya sih gitu, banyak mencoba supaya bisa dirasa gagal, nggak perlu khawatir gitu, kita pelajarin lagi, kurang lebih seperti itu sih. Kita ke Pak Hasan. Ya baik Pak Sef. Baik Pak Sepri udah selesai ya Pak ya? Materi sudah selesai Pak. Ya sudah Pak. Oke. Pak Adi juga udah selesai ya Pak ya? Barengan. Sudah Pak. Oh. Oke. 14.30 ya selesai ya. Oke. Ya kalau begitu kita akhirin dulu untuk hari ini ya. Terima kasih untuk Pak Sepri dan Pak Hadi ya. Pak Adi sorry. Untuk pemaparannya. Baik Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi kuesioner kembali. Karena kuesioner dari Bapak Ibu ini sangat penting sekali ya bagi kita. Oh dia langsung double gitu Pak. Untuk kuesionernya silahkan lihat di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Itu nomor 2, sorry ya. Untuk Pak Adi Nugroho dan Pak Sepri Hadi, terima kasih Pak atas pemaparannya. Bapak boleh leave. Ya, terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Bapak Ibu, Pak. Ya, boleh leave ya Pak ya. Ya. Saya lagi nunggu kuesioner ya. Silakan Bapak Ibu untuk kuesionernya jangan lupa untuk diisi. Saya tunggu 5 menit Bapak Ibu sebelum saya close.